doa orang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan,
Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 102. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Mazmur ini mencatat bahwa Tuhan menikmati tahun-tahun yang tiada akhirnya, tetapi kita manusia menanggung hari-hari yang diperpendek, hari-hari yang sulit, bermasalah, hari-hari yang menghilang seperti asap, rumput, dan bayang-bayang. Saudara, apakah kita pernah mengalami hari-hari yang sulit? Tentu, jika kita memilikinya, menghadapinya, waspadalah. Jangan fokus kepada diri dan perasaan kita. Itu akan menambah keadaan menjadi buruk. Tapi lakukanlah seperti apa yang dilakukan penulis pemazmur ini, yaitu memandang kepada Tuhan dengan iman. Sebab segala sesuatu akan menjadi beda ketika kita beralih dari fokus pada kesulitan, kepada diri sendiri, menjadi fokus kepada Tuhan, pada kasih dan kuasa-Nya. Dan berkata dengan iman, "Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya." Jika kita mengenal Yesus Kristus melalui iman kita memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Hidup di tengah dunia yang rusak ini jangan menjadi ancaman bagi kita. Sebab di dunia ini Alkitab berkata kita hanya sementara. Kelak kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4, 13-18. Tidak ada susah, tidak ada air mata. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita harus berkata dengan iman, dengan keyakinan penuh. Tetapi Engkau ya Tuhan tetap sama atau tidak berubah. Lihat ayat 26-29. Kita manusia tambah tahun bertambah tua. Orang-orang yang kita kasihi bisa pindah atau meninggal dunia. Tubuh kita tambah hari tambah lemah. Dunia ini pun berubah-ubah. Kalau kita sendiri, kalau kita tidak fokus kepada kasih Tuhan, kita akan menjadi pahit hati dan takut. Tapi ingatlah, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap sama. Ia adalah sahabat yang terbaik. Dia adalah pemimpin, pemandu, penuntun kita sampai kesudahannya. Saudara, sekali lagi dunia ini akan berubah dan sementara. Tetapi Tuhan dan hal-hal yang abadi akan lestari. Bacalah firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 11-18. Supaya iman kita dikuatkan. Fokus kepada Tuhan, kepada kasih dan kuasa-Nya. Bukan fokus kepada hidup kita dan masalah serta kelemahannya. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Ia tetap sama.
Ia selalu bisa diandalkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.